Oh, selamat pagi sedulurku. Jadi kita masih di kota Majenang. Nah, kita sampai sini nih. Main-main, ketemu saudara-saudara, ketemu ya sahabat-sahabat di sini. Nah, kita bahas lagi tentang hoarding disorder ya. Nah, hoarding disorder itu pengobatannya pertama adalah apa yang terkait dengan gangguan sebelumnya. Kalau misalnya ada depression, kita bantu untuk menghilangkan depressionnya. Kemudian kalau ada skizofrenia, kita bantu untuk mengobati skizofrenianya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mensupport semuanya. Jadi tidak selalu kita harus memaksa dia untuk membersihkan itu semua ya. Jadi karena memang benar-benar kotor rumahnya itu. Jadi seperti itu mesti kita bantu. Apakah penumpukan di rumahnya itu kita bereskan semuanya atau kita bantu, karena dia tidak menyadari bahwa itu salah satu jenis gangguan atau disorder ya, seluruh. Nah, makanya yang bisa kita lakukan pertama adalah membantu. Yang kedua, mengidentifikasi, bukan ranah seseorang yang nggak punya kompetensi untuk membantu ya, atau mengidentifikasi. Nanti kita konsulkan saja ke dokter psikiater atau ke psikolog yang bisa membantu. Nah, setelah itu baru kita ajak dia buat membersihkan sesuatu yang ada di rumahnya. Nah, kebanyakan meskipun dia tidak dalam kondisi yang psikotik atau kondisi yang cukup parah hoarding disordernya, hanya menumpuk-numpuk saja, bisa kita lakukan banyak hal juga. Di antaranya yaitu dengan merapikan rumahnya secara rutin. Jadi kita bantu aja buat ngerapiin rumahnya secara rutin. Yang kedua, perlu kita ajak juga, selain ngerapiin rumahnya secara rutin, kita ajak dia untuk mengidentifikasi barang ini penting apa enggak, barang ini perlu enggak gitu. Jadi kita bantu dia untuk itu. Nah, ketika kita tidak bisa bantu itu, yang paling tidak kita kontrol ke rumah dia. Misalnya itu saudara kita, sedulur kita, atau orang dekat kita. Kita bantu dia untuk menata itu semua. Nah, perlu seseorang yang membantu untuk itu. Jadi tidak bisa kita cuma ngasih tahu sekali langsung semuanya berubah, tidak bisa. Tapi kita assist, jadi kita bantu dia keseharian ya, kita bimbing pelan-pelan untuk menghilangkan hoarding disordernya. Dan dalam kondisi segala sesuatu yang tidak terlalu parah, misalnya dia masih bisa bekerja gitu, tapi dia punya gangguan hoarding disorder, jadi bukan yang kondisi depression atau psikotik, tapi bisa kita bantu secara berkala. Selain membersihkan rumahnya tadi ya, kita kontrol. Kalau teman sedulurku semua dekat sama dia, kita kontrol aja. Tiap hari kita kasih tahu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi nggak bisa kita cuman bilang ngasih tahu sekali, suruh semuanya bersih, nggak bisa. Jadi ini perlu treatment, perlu ya bimbingan juga sedulurku semuanya. Jadi jangan sampai kita bilang sekali datang, udah aku kasih tahu berkali-kali, ternyata nggak terjadi apa-apa. Tidak bisa. Jadi harus kita bimbing, kita ajak ya, kita arahkan. Karena dia tidak bisa untuk mengidentifikasi itu, mana yang penting, mana yang enggak. Terus kemudian ini kotor apa enggak, dia nggak bisa mengidentifikasi itu. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Nah, untuk merubah behavior yang seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah bimbing. Ya. Kemudian kalau sudah memang rumahnya kotor sekali, ayo bantu bersihin. Terus yang ketiga, ketika dia memang ada gangguan disorder yang lain, gangguan yang lain, ya pastilah kita datang, kita ajak dia ke psikiater, ke dokter untuk melakukan psikoterapi. Dan tidak bisa sekali dua kali, butuh beberapa sesi untuk membantu dia keluar dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Oke sedulurku, bila ada pertanyaan tentang pengobatan hoarding disorder, silahkan. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.